Puji beserta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada pagi hari ini. Salah satu nikmat yang kita rasakan adalah nikmat kehidupan. Karena itulah yang bisa membuat kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 57 Payakumbuh, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 57 Payakumbuh. Pada kali ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir dan saling berbagi nanti pada kesempatan kali ini. Dan saya di sini sifatnya tidak menggurui teman-teman, tapi saya di sini ingin berbagi atas materi yang telah saya pelajari pada modul 1.4 pada program Guru Penggerak, yaitu pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nantinya insya Allah akan kita lakukan di sekolah kita. Nah, pertama, konsep utama dalam budaya positif itu ada pertama perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada segitiga restitusi, yang keenam ada motivasi perilaku manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Pertama, kita lihat dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana kita tahu pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga dari pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai juga dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tentu kita sudah sama-sama mengetahui pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Maka nanti dengan penerapan budaya positif ini kita dapat memenuhi kebutuhan siswa pada profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Mungkin selama ini yang kita tahu kata-kata disiplin itu cukup keras. Bagi yang tidak disiplin nanti akan ada sanksi atau hukuman. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar. Ternyata sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu disiplin. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya ada belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman
atau juga hukuman. Jadi disiplin ini tidak harus kita menghukum, tidak harus kita memberi sebuah ancaman atau kita bujuk anak dengan sebuah penghargaan. Berikut kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, baik kita maupun nanti murid atau siswa, itu akan memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologisnya dan kondisi psikologisnya, yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu pertama penguasaan, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan bertahan hidup, dan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan sebuah kebebasan. Tidak terlepas dari kita selaku seorang pendidik maupun nanti seorang peserta didik pasti akan membutuhkan hal-hal ini. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi suatu bagian dari kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, berhubungan dengan binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita akan merasa selalu membutuhkan rasa kasih sayang dan pasti kita ingin selalu diterima dimanapun kita berada. Kemudian adalah kebutuhan akan penguasaan atas kemampuan yang kita miliki. Kita terkadang mungkin saya bisa melakukan sesuatu dan itu harus diakui. Terkadang ada beberapa manusia yang membutuhkan pengakuan tersebut. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Kita sebagai guru tentu kita merasa harus dihormati oleh peserta didik kita. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasa rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Mungkin kita sudah mulai membayangkan, oh ternyata anak saya si A ini dia kebutuhannya adalah untuk penguasaan. Berikut adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Berikut adalah kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu di sini butuh kesenangan tidak? Butuh Bapak Ibu?
Baiklah. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun itu betapa menyedihkannya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi dia ingin melakukan sesuatu itu merupakan suatu kesenangannya. Dengan melakukan itu, mungkin dia akan merasa bangga karena bisa membuat orang-orang tersenyum atau bagaimananya. Nah, mari kita analisis kasus yang dialami oleh Ibu Ambar, oleh teman-teman semua baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya, pada Bu Ambar, dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada ini terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, sekarang kita rasakan diri kita adalah seorang Ibu Ambar. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bisa Bapak Ibu berpendapat? Apa yang dilakukan? Apa yang alasan Doni untuk melakukan itu? Dia selalu meminta paksa makanan teman-temannya, sehingga teman-temannya sudah banyak yang mengadu ke Ibu Ambar. Mungkin dia tidak makan di rumah. Boleh Ibu Isma mengatakan mungkin tidak makan di rumah, berarti untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Lalu, boleh Bapak? Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha Doni cukupi atau Doni lengkapi gitu? Apa yang dibutuhkan Doni kira-kira? Ya? Makanan yang sama dengan temannya. Ingin makanan-makanan yang sama. Coba kita bawakan kelima kebutuhan dasar tadi. Ada kesenangan, penguasaan, kebebasan, ingin merasa diterima, dan ingin bertahan hidup. Kira-kira kemana? Sebentar itu ya, mungkin menanggapi. Ya. Seperti dari cerita contoh kasus ini kita amati, dan ada dua aktor sini ya. Ya. Ada Bu Ambar dan Doni, yang pastinya di sini juga ada dua pertanyaan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Ambar dan mengapa Doni melakukan hal demikian? Iya. Kalau menurut saya, hal yang pertama yang akan dilakukan Bu Ambar yaitu mengumpulkan data, mendapatkan informasi. Iya. Bagaimana keseharian dari Doni, bagaimana dia di rumah, ya, Iya. dan bagaimana kebutuhan apakah tercukupi di rumah atau tidak. Jadi itu yang pertama kali, mengumpulkan data. Yang kedua akan mengkomunikasikan dengan Doni ini kalau betul-betul data tersebut ada salah satunya pada Desit tadi untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Mungkin itu yang jawaban menurut saya bisa diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Bapak. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang sedang Doni penuhi? Bertahan hidup. Baik, kita lihat beberapa kemungkinan jawaban setelah yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Doni dipanggil, lalu dicari alasannya kenapa, dan mungkin Doni menjawab seperti ini. Ketika ditanya Ibu Ambar, jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang.
Maka kebutuhan yang sedang berusaha Doni penuhi apa? Kalau seandainya jawaban Doni seperti ini, kira-kira apa? Kita jawab, iya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Memang hebat guru SD 57. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk santiang dulu, ayo tepuk santiang. 1, 2, 3, tepuk santiang. Aku suruh, aku tidak, dua aku santiang. Memang santiang. Kalau orang gurunya santiang, insya Allah muridnya akan jauh lebih santiang atau lebih pintar. Jika Doni menjawab dengan alasan berikut. Setelah ditanya Bu Ambar, ternyata alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada Bu Ambar dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dari jawaban yang kedua yang dijawab oleh Doni, kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang lain? Kesenangan juga bisa. Kita lihat apakah jawabannya. Ternyata jawaban atau kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kita fokus ke sini sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Artinya Doni ini mungkin kurang diperhatikan oleh orang tuanya di rumah sehingga dia buat ulah di sekolah dan bisa ketika gurunya mengkomunikasikan ke orang tuanya sehingga orang tuanya bisa lebih memperhatikan Doni. Kemungkinan jawaban yang ketiga adalah ketika ditanya Doni, dia menjawab begini, biar saya terlihat hebat Bu, karena teman tadi takut dan dia menuruti keinginan Doni. Nah, kalau seandainya Doni menjawab seperti ini, kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Penguasaan, kekuasaan. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kemungkinan kasus jawaban yang keempat, dalam kasus di atas ternyata Doni ini merasa bosan seperti yang disampaikan Bu Bet. Dia ingin selalu sama dengan temannya dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Setuju yang lain? Dia bosan dengan makanannya, jadi dia ingin sama dengan teman-temannya. Jadi dia minta paksa. Kira-kira apa jawabannya? Kebebasan atau kesenangan? Kita lihat. Sebuah kebebasan. Jadi dia tidak mau selalu di itu kayak itu aja. Nah, jadi yang kemungkinan jawaban yang kelima, bila Doni menjawab ia melakukan karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia tadi Doni ya, ekspresi teman-temannya itu lucu. Ketika teman-temannya merasa kesal, dia menganggap itu sebuah lelucon. Nah, jadi di sini kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah akan kesenangan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sampai kebutuhan dasar manusia, ada yang perlu kita bahas atau kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, dari kebutuhan tadi, kenapa mereka melakukan itu? Itu ada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, alasannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita fokus ke yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kita mungkin bisa sama-sama berefleksi terhadap yang telah kita lalui. Ada anak kita itu, misalnya ketika itu dia tidak membuat PR. Ketika ditanya oleh guru, anak tersebut menjawab lupa. Ternyata setelah dicari tahu, dia tidak membuat PR. Artinya anak tadi berbohong. Apa alasannya dia berbohong? Apa yang memotivasinya? Karena dia takut akan dihukum. Karena takut akan dihukum, nanti anak itu akan berbohong untuk melindungi dirinya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang kita mengajar di sekolah, ayo siapa anak ibu nanti yang bisa dapat hadiah. Itu tidak motivasi dalam diri anak kita. Itu merupakan motivasi eksternal. Dia hanya ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang seharusnya kita miliki. Baik kita sebagai seorang pendidik maupun anak kita sebagai peserta didik, seharusnya apa yang kita lakukan selama ini, inilah yang seharusnya menjadi alasan kita. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita tahu kita punya kemampuan, hargai kemampuan kita. Ini merupakan adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Alasan kenapa kita melakukan sesuatu itu seharusnya datang dari diri kita sendiri. Bukan dari atasan, bukan dari teman, tapi cobalah menggalinya dari dalam diri kita sendiri. Niatkan itu untuk kebaikan dan menghargai diri kita. Nah, ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita memberi sebuah hukuman, itu bagi siswa pasti akan menyakitkan, tidak nyaman, dan dia akan merasa takut. Dan hukuman ini pasti bersifat memaksa. Murid berusaha menyembunyikan kesalahannya, dan murid akan merasa rendah diri. Kemudian penghargaan. Kalaulah kita tidak memberi hukuman, mungkin dalam pembelajaran kita bisa memberikan penghargaan atau hadiah. Ternyata itu juga tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa? Ini bisa merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya, si A dalam belajar, karena dia termasuk anak yang lebih aktif, selalu dia yang mendapat hadiah. Nanti temannya yang lain berpikir, oh ya udah, nanti pasti dia aja yang akan dapat. Itu akan menimbulkan rasa iri dari teman-temannya yang lain. Selanjutnya ada mematikan kreativitas. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses adalah itu kalau konsekuensi penguatan jangka pendek perlu berkelanjutan, bersifat stimulus dan respon. Murid bisa menghormati peraturan, tapi itu belum dari dirinya. Kemudian akan kehilangan waktu untuk merenungi sebuah kesalahan. Yang seharusnya kita lakukan adalah sebuah restitusi yang nanti akan kita bahas. Restitusi itu bisa membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Posisi kontrol seorang guru itu ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira yang selama ini kita lakukan yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita berteman dengan teman kita, anak kita, atau hanya memantau, atau sebagai manajer? Nah, untuk lebih memahaminya,
Saya mempunyai sebuah video. Di sini 5 posisi kontrol. Mungkin dengan melihat ini nanti kita bisa memposisikan diri kita. Mari kita lihat sama-sama. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh tepuk tangan dulu? Dari video tadi diperlihatkanlah contoh kasus yang dialami oleh seorang murid yang bernama Naren. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, menurut kita semua, posisi kontrol yang manakah yang paling bagus dan efektif kita lakukan? Selaku manajer. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini, guru berusaha mencari alasan siswa, mencarikan solusinya bersama siswa, sehingga siswa mampu menyadari kesalahannya dan mampu juga mencarikan solusi dari kesalahannya tersebut. Ya Bapak Ibu, sudah mungkin kita bisa berefleksi melihat video tadi. Dan mungkin ini sebuah cambukan juga kepada diri kita. Saya pribadi sangat merasakan itu. Nah, baik kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Tadi kita mendengar ibu gurunya si Naren. Pada posisi manajer dia menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Nah, di mana keyakinan kelas ini? Mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, alasannya kenapa? Nah, kenapa keyakinan kelas? Tentu kita harus tahu dulu apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh merupakan sebuah kepastian dan sebuah ketentuan. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru bersama-sama dengan siswanya. Keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Tidak ada kata-kata negatif di dalam sebuah keyakinan kelas. Sedangkan peraturan adalah sesuatu yang dibuat tidak oleh orang yang akan dikenakan aturan. Contoh, kalau di sekolah bisa jadi saja sebuah aturan itu dibuat oleh kepala sekolah sendiri. Atau di kelas bisa saja peraturan itu dibuat oleh guru sendiri. Jadi seharusnya apa? Yang kita buat itu adalah sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini mengacu dari dalam diri individu, keyakinan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai apa yang diyakini. Sedangkan peraturan sekolah hanya seorang bisa saja pemimpin dalam sebuah organisasi itu saja yang membuat. Next kemudian. Nah, bagaimana ciri-ciri keyakinan kelas itu? Keyakinan itu bersifat lebih abstrak, sedikit saja tapi mudah diingat, berupa sebuah pernyataan yang universal atau umum dan dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali. Nah, ketika sudah dibuat, kita tinjau kembali selalu, berperiode kita tinjau. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, dan terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kenapa harus ikut? Karena merekalah yang akan menjalankannya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan yang pertama yaitu contohnya profil pelajar Pancasila yang sama sudah kita ketahui tadi. Ada juga IBO Premier Program
Itu berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, dan berkomitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, mempunyai keadilan yang baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dari posisi-posisi kontrol yang kita ketahui tadi, untuk menyelesaikan sebuah masalah adalah ada sebuah penelitian atau sebuah cara, yaitu segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Nah, konsep dari segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya segitiga restitusi ini bukan untuk membuat sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan, bersifat tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi ini dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya kembali. Nah, di sini saya ajak Bapak Ibu menonton kembali sebuah praktek segitiga restitusi yang sudah pernah dilakukan. Mungkin kita bisa melakukan ini nanti. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada Ini yang pada berubah. tahap menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemuk padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bapak tadi terhadap siswanya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada Bapak Ibu yang mungkin masih mengganjal atau ingin bertanya atau berpendapat, kami persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Atau sudah diamnya sudah paham atau bagaimana ini? Pelaksanaan lagi ya. Dan saya berharap seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya tidak menggurui, tapi mari kita sama melakukan refleksi diri, memperbaiki diri, sehingga kedepannya semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Sekian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santiang. Ampun, ampun kita, dua